Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semua hari ini ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Silakan duduk semua. Oke, jadi Umi mau tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Gazi. Gazi, kemana Gazi nak? Izin sakit ya, sudah kita doakan semoga Gazi cepat sehat, cepat pulih jadi bisa sekolah kembali seperti biasa. Amin. Oke, ketua kelas silahkan pimpin doa nak. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini Umi mau mengajarkan tentang sudut, yang mana minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bangun ruang, ya? Sudah paham bangun ruang? Bangun ruang itu ada apa aja kemarin kita belajar? Segitiga, terus terus panjang, layang-layang, trapesium, ketupat, apa lagi? Jajar meja. Oke, sudah paham ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar mengenai sudut. Pernah nggak kalian memperhatikan pojok sudut? Oke, apa aja pojok sudut yang pernah kalian lihat di rumah maupun di sekolah? Itu Alesa, lemari, Hamid, pintu, Fadil, TV, oke, bingkai, oke, Azab, dinding, boleh. Jadi sudut itu ada di mana-mana, di ruangan, di meja, di mana-mana di rumah kalian ada sudut. Oke, sebelum kita mulai kita nyanyi Satu Nusa Satu Bangsa dulu. Hamid, sebelumnya boleh pimpin teman-teman. Jadi sebelum kita memulai, biar semangat kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita tepuk semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, sudah siap semuanya? Buka bukunya tentang sudut. Bab 5. Sudah halaman 122. Oke. Sekarang Umi tanya dulu. Apa pengertian sudut? Oke, Hamid, Sudut bisa. adalah daerah yang terbentuk dari dua garis lurus yang berpotongan di satu titik. Garis-garis lurus ini dinamakan kaki sudut dan titik potongan yang dinamakan titik sudut. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Hamid. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Tidak? Nah, oke. Jadi sudut itu dua garis atau dua daerah yang terhubung dan membentuk titik sudut. Contohnya gimana? Ini daerah 1, ini daerah 2. Jadi dia membentuk sudut. Sudut itu apa? Ujungnya. Nah, ini namanya sudut. Paham? Oke, sudut yang mana ya? Oke, lanjut. Oke.
lancip. Sudut lancip. Oke, 1 sudut lancip. Pinter. Yang kemudian Sudut tumpul. sudut tumpul. Oke, sudut tumpul. Ada lagi? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Pinter, Fabio. Lanjut. Askia. Sudut lurus. Sudut lurus. Oke. Kemudian ada lagi? Sudah? Nah, Ada lagi. Namanya sudut refleks. Nah, jadi ada berapa macam sudut? Ada 5. Yang pertama sudut lancip, yang kedua Sudut tumpul. yang ketiga Sudut siku-siku. yang keempat Sudut lurus. yang kelima Sudut refleks. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Nyanyi dulu. Mari kau semua belajar sudut. Terdapat 4 macam sudut. Sudut jangkar, garis berkuda. Sudut siku-siku 90 derajat. Sudut tumpul lebih 90 derajat, tetapi kurang 110 derajat. Sudut yang terakhir yaitu sudut lurus, besarnya tepat 140 derajat. Kita bahas satu-satu. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, sudut lancip. Oke, sudut lancip itu apa? Ada yang tahu? Sudut lancip. Ayo. Ada yang lain? daripada sudut siku-siku. Apa Zah? Sudut yang lebih kecil daripada sudut siku. Sudut yang lebih kecil dari yang sudut siku-siku. Oke, sudut yang lebih kecil. Yang lebih kecil daripada sudut siku-siku. Iya, daripada sudut siku-siku. Gimana maksudnya lebih kecil ini? Di bawah 90 Di bawah 90 derajat. Pinter.
titik ini kita taruh di ujung sini, nah, di ujung sudutnya. Yang nolnya kita taruh di sini. Nah, ini berarti berapa derajat ya? 40 derajat. Jadi dia termasuk termasuk sudut lancip. Paham sampai sini? Lancip, ada yang mau ditanya sampai sini? Paham ya? Oke, lanjut kalau paham. Yang kedua, sudut siku-siku. Ada yang tahu sudut siku-siku itu apa? Lebih besar daripada sudut lancip. Lebih besar daripada sudut lancip atau sudutnya besarnya 90 derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat. Yang mana ini 90 derajatnya? Jadi yang 90 derajat itu yang ini. Berarti sudut siku-siku itu bentuknya lurus. Nah, sudutnya yang mana? Ini sudutnya. Ini namanya besar sudut. Besar sudut. Nah, yang ini namanya titik sudut. Paham ya sampai sini? Paham. Ini namanya sudut siku-siku. Paham? Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya sudut siku-siku? Enggak ada? Oke, lanjut. Kemudian kita bahas tentang sudut lancip. Oke, apa itu sudut tumpul? Siapa yang tahu? Ada yang tahu sudut tumpul? Lebih besar dari sudut siku-siku. Iya, lebih besar dari sudut siku-siku atau besarnya Ini 90 derajat. dari 90 derajat sampai 180 derajat. Gimana contohnya? Nah, kita ukur sudutnya. Titiknya kita taruh di sudut sini. Nih. Nolnya kita taruh di. Berarti ini berapa? Sudutnya? 120 derajat. Berarti dia termasuk sudut tumpul. Oke, ya, sampai sini. Ada yang mau ditanya tentang sudut tumpul? Gak ada? Paham sampai sini? Oke, lanjut. Kemudian kita bahas mengenai sudut lurus. Oke. Ada yang tahu sudut lurus? Sudut yang tepatnya 180. Oke, sudut yang besarnya 180. Sudut yang besarnya 180 derajat. Oke, gimana contohnya nilai ini? Nah, di bawah sini. Nah, ini namanya sudut. Sudutnya yang mana? Ini sudut lurus namanya, besarnya 180 derajat. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Sudut refleks. Yang keenam, sudut refleks. Ada yang tahu sudut refleks itu apa? Ada yang tahu? Sudut yang besarnya kalau sudut lurus tadi berapa?
caranya 360 dikurang 125. Berapa? Boleh maju satu? Ada yang bisa ngurangin? Oke. Ayo. Berapa itu? Lahannya 360 dikurang 125. Oke. Oke, sudah? Benar atau tidak? Salah. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk apa? Ada yang bisa membenarkan? Oke, Asia, Peter, maju. Oke, sudah? Benar atau tidak? Benar. Dan tepuk tangan untuk Asia. Oke, Asia sudah terjadi besaran sudut ini yaitu 235 derajat. Ini namanya sudut refleks. Paham sampai sini? Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Sudah? Paham semua? Oke, jadi sekarang Umi buat kelompok. Umi bikin 4 kelompok, bisa ya? Oke, 4 kelompok. Kita bagi 4-4. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. 1, 2, 3, 4 kelompok 5. Oke, apa tugas kelompoknya? Sudah paham ya? Kita main game. Bisa? Oke, ada yang mau ditanya nggak tadi dari materi tadi? Nggak ada? Oke, lanjut. Maju kelompok 1 dan 2. Boleh maju. Oke, Oke. Jadi caranya dikasih tahu dulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi ini jawab pertanyaan siapa yang duluan sampai ke garis finish itu. Nah,
Sudah, siapa yang menang? Ayo cepat, 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 kelompok. Tiga. Ayo jawab. Ayo, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Ayo. Oke, kelompok 4 menang. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, 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 cepat, 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 cepat. Ayo, 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 cepat, 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 cepat. Kelompok 1 udah mau selesai. Kelompok 4, ayo, semangat. Ayo, cepat, 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 cepat. Nah, Rasri, ayo cepat. Ayo, ayo. Oke, kelompok 1 menang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, sudah. Oke, biar semangat kita nyanyi lagi tentang sudut. Oke, silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ini kelompok 2. Kan kelompok 3. Ini ya. Oke, ini kelompok 4. Oke. Ini kelompok 3. Ini ya. Beda-beda dong. Iya, ini gitu garisnya. Garisnya tadi ceritanya kenapa memang. Ya. Langsung ditulis di sini aja. Indra kerjanya sama Fabio nak ke kelompok, boleh ke sini. Oh, itu tulis bisa. Yang pertama itu namanya pokoknya bareng-bareng kerjasama ya. Bisa Alfa? Bisa Bina? Bicara aja. Kumpul 110 derajat. Beda dong. Ibunya bisa, Fadila.
Dijelasin. Tepuk tangan dulu untuk kelompok AA. Boleh mulai AA dan teman-teman. Sudut yang pertama, kita ke kelompok AA. Apa itu? Yang sudutnya ada apa aja di situ? Ada sudut. Oke. Sudah dijawab pertanyaannya, paham nggak, Me? Oke, sudah. Ada yang mau bertanya lagi kelompok lain? Dengan kelompok A, bertanya ke kelompok A ada? Habis? Paham? Oke, Me, boleh dulu, Me. Mulai. Oke. Debatnya dari berapa derajat sampai berapa derajat? Ayo dijawab kelompok Hamid. 180 derajat. Berapa, Men? Dari 0 derajat sampai 180 derajat. Sudut, apa tadi pertanyaannya, Zah? Sampai 90 derajat. Oke, jadi sudut lazim itu 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Ke kelompok Hamid. Sampai berapa derajat? Jadi pertanyaannya sudut ukur itu dari berapa ke berapa besarnya? 90 derajat sampai 180 derajat. Oke, itu jawabannya sudah. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sudut. Sudut lancip 70 derajat, sudut siku-siku 90 derajat, sudut kumpul 110 derajat, sudut lancip 55 derajat, sudut kumpul 150 derajat, sudut lancip 30 derajat. Oke, Azam, boleh. Ayo dimulai pertanyaan Pasnya Azam. berapa derajat?
Ya. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, Amin. Apa? Itu adalah daerah yang terbentuk dari dua lurus kami sebutkan titik katakan di dalam tersebut. Oke. Jadi sudut itu dua garis yang dihubungkan menjadi titik Oke, sudah paham ya sampai sini? Oke. Silakan tutup bukunya, diberesin bukunya. Oke. Sudah? Oke. Hamid boleh pimpin doa terlebih dahulu. Mari angkat kepala ditundukkan baca mulai. Dengan berakhirnya pembelajaran tadi, kami beri kesempatan kepada Supervisor Kepala SD Mufidatul Ilmi Banyuasin untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk ini kami persilakan. Baik, terima kasih kepada siswa kelas 5 yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada dasarnya semuanya sudah baik, mulai dari pembukaan, kemudian juga persepsinya, ya, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Hanya ada beberapa yang bisa kita perbaiki ke depan. Yang pertama harus semangat, ya. Tadi Umi lihat semangat anak-anak belum ada, karena grogi mungkin, ya. Tapi Umi yakin kalian semua dapat ya materinya dari topik materi tentang sudut tadi, ya. Jadi Umi Novia tadi sudah mengajak anak-anak mulai dari ice breaking, menyanyi, kemudian juga bermain game tadi, presentasi. Itu semua upaya guru untuk meningkatkan semangat anak-anak semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan kepada Umi Novia juga sudah sangat bagus, hanya karena kondisi kesehatannya sudah 2 hari izin dan hari ini masuk dan langsung kegiatan supervisi atau observasi, jadi kurang fit, sehingga intonasi suaranya kurang kuat. Tapi insya Allah dalam penerapan pembelajaran di kelas nantinya bisa lebih profit lagi dan lebih keras lagi suaranya. Untuk yang lainnya kami rasa cukup karena sudah sama kayak seperti yang dinilai oleh Bapak pengawas kita, bahwa Umi Novia sudah bagus dan sudah mengikuti apa yang ada di dalam RPM kita, rencana pembelajaran mendalam. Hanya saja tadi memang di awal tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, padahal itu sangat krusial sekali. Demikian dari kami. Kami Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sudah perform Ibu role model kita. Kami persilakan untuk memberikan hak sanggah atau tanggapan apa yang sudah dikomentari oleh pengawas pendamping dan supervisor, yaitu Kepala Sekolah SD Mufidatul Ilmi. Kami persilakan, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novia Putri Anjarwati, selaku guru kelas 5A. Hari ini saya disupervisor oleh pengawas dan kepala sekolah dan sudah diberikan masukan oleh pengawas dan kepala sekolah. Masukannya, terima kasih kepada Bapak pengawas dan kepala sekolah atas masukannya. Semoga lebih baik ke depannya saya menjadi guru yang lebih profesional lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih juga atas waktu yang sudah dihadirkan oleh kepala sekolah dan Bapak pengawas. Untuk mungkin kedepannya saya akan memperbaiki dari tujuan pembelajaran yang belum tersampaikan, dan juga kondisi kesehatan saya mungkin kedepannya akan
dan suara yang saya berikan akan lebih semangat lagi untuk diberikan kepada murid-murid saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang sudah saya presentasikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Refleksi Bu ya. Bagaimana rasanya mengajar harus sesuai dengan prosedur RPP yang Ibu buat dan diamati oleh pengawas pendamping dan supervisor yaitu kepala sekolah? Alhamdulillah, saya merasa ada masukan yang lebih yang membuat saya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga saya menjadi guru lebih profesional lagi untuk ke depannya. Tidak ada gugup, tidak ada apa kalau kita refleksi? Sedikit gugup karena Gugup. kemarin sempat kurang sehat Pak 2 hari kemarin, jadi suaranya agak kurang. Oke. Agak gugup juga. Ya. Berarti beda ya, mengajar dengan tidak diawasi atau tidak diamati oleh supervisor dan pengawas pendampingnya. Tapi kelihatannya mengalir bagus Ibu. Hanya saja kelihatan suaranya tersendat, kayaknya ada ragu-ragu dalam mengeksekusi suaranya, itu menyampaikan, mengkomunikasikan. Kemudian ada kehebatannya walaupun dengan kondisi seperti ini Ibu tidak mati gaya ya, tidak kehabisan kata-kata ya. Karena kebanyakan kalau sudah grogi, sudah kurang sehat juga mati gaya, kehabisan kata-kata dan bingung sendiri. Tapi Ibu tidak menampakkan hal itu. Terima kasih, mohon maaf atas apa yang kami sarankan kalau itu merupakan suatu ganjalan. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, tepuk tanganlah untuk kita semua ya. Ya.